Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat KF Academy, kita bertemu kembali kali ini dengan saya Reni Andriani, tentunya dengan narasumber hebat kita, Ibu Dr. Sugiyarti MPD. Beliau pengawas SMA Cadisdik Wilayah 2. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam Ibu Reni, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, kali ini kita akan workshop terkait literasi numerasi. Betul ya, Bu? Iya, benar. Oh, nah, Bu Dokter, kalau boleh sedikit nih saya hasil baca saya di Google. Katanya literasi numerasi itu merupakan kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol matematika dasar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, Bu Dokter, kenapa sih kita harus ikut workshop literasi numerasi? Sementara berdasarkan Google ya, Bu Dokter, kalau itu hanya bisa menyelesaikan masalah sehari-hari gitu. Tapi Bu Dokter, sebelum Bu Dokter menjawab, mungkin boleh Bu Dokter kenalan terlebih dahulu siapa sih Bu Dokter ini sebenarnya, kemudian instansi mana atau ditugaskan di mana. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan, Waalaikumsalam. Indah Harum Melati, Melati Indah dari Kalijati. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, pengawas KCD 2 Jabar. Semoga berkenan di dalam hati. Baik, terkait dengan pertanyaan kenapa itu literasi penting, bahwa dengan literasi kita akan lebih mempersiapkan diri untuk hidup sekarang dan nanti di masa yang akan datang dan menjadi lebih baik. Nah, tadi ditanyakan kenapa tentang literasi finansial, yaitu bagaimana kemampuan untuk mengelola keuangan. Dan untuk literasi numerasi sendiri, bagaimana kemampuan untuk menginterpretasi simbol, angka, serta informasi dalam bentuk grafik dan bagan, tabel, atau diagram. Jadi ada literasi finansial, ada literasi untuk numerasi. Dan yang pastinya sekarang ada juga namanya literasi digital, bagaimana kita berkomunikasi, lalu membuat konten juga di literasi digital itu keamanan dalam berliterasi di dunia digital, lalu bagaimana juga untuk literasi untuk berhubungan dengan budaya. Jadi sangat keren untuk literasi. Jadi literasi ini sebenarnya adalah kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk dalam dunia kerja juga. Begitu. Mantap. Literasi ini kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi sehingga siap. Karena kalau kurang literasi itu akan berbahaya ya berarti Bu Dokter. Kurang literasi membaca, literasi numerasi, sains, finansial, digital, bahkan budaya gitu. Ini sekarang menarik nih, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya. Padahal dulu pas zaman saya taunya literasi itu membaca aja, Bu Dokter. Bu Dokter, ada apa saja sih Bu Iya, Dokter tapi di workshop literasi numerasi kita kali ini? Iya, Bu Dokter, materi yang akan disampaikan nanti saat workshop literasi numerasi nanti ada materi apa saja? Apakah seperti rumah makan Padang, semua disiapkan, semua disajikan, atau materi-materi tertentu saja? Jadi ada materi apa saja nih, Bu Dokter? baik, untuk materi yang akan kita bahas itu ada beberapa. Yang pertama tentang konsep literasi membaca dan numerasi. Lalu kita akan bahas tentang konsep literasi dalam pembelajaran dan penilaian. Lalu penguatan kompetensi literasi membaca, bagaimana cara membaca cepat agar kita bisa paham, lalu alur penyusunan instrumen nih berbasis literasi numerasi dan model soal literasi numerasi dan refleksi pembelajaran. Dan yang pastinya nanti kita akan berikan bonus, yaitu yang pertama soal-soal berbasis literasi dan numerasi untuk semua jenjang, untuk soal-soal standar PISA, lalu instrumen refleksi pembelajaran, dan yang pastinya ada pembuatan soal berbantuan artificial intelligence. Hmm, ada soal-soal standar PISA. Jadi kalau menurut PISA sendiri nih Bu Dokter, sebetulnya tingkat literasi kita itu seperti apa, baik siswa maupun gurunya? Ada nggak data-datanya Bu Dokter? Boleh di-spill dikit mungkin? Ini hasil dari PISA membuktikan bahwa kurang memadainya hasil belajar berdasarkan skor PISA untuk tahun 2000 hingga 2018. Yang pertama untuk membaca. Ternyata di Indonesia itu ada 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Lalu untuk matematika,
Dari tahun 1995 sampai 2020 ternyata 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Lalu untuk sainsnya dari 1995 hingga 2020 ini 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Jadi konsistensi sebagai salah satu negara peringkat hasil PISA terendah dan skor PISA yang stagnan yaitu 10 sampai 15 tahun terakhir seperti itu. Dan yang pastinya sekarang bagaimana itu tadi siswa, lalu bagaimana kemampuan gurunya nih? Masih belum ternyata. Ternyata untuk kemampuan gurunya pun sama, masih sangat rendah. Jadi sangat perlu untuk mengikuti bagaimana pelatihan ini cara-caranya yang mudah, yang cepat dan efektif. Jadi benar banget, ini salah satu cara bagaimana kemampuan guru meningkatkan literasi numerasi ya. Ikut workshop ini, betul begitu Bu Dokter? Nah, itu betul sekali. Jadi Ada. sangat disayangkan jika tidak mengikuti workshop ini. Oke, Bu Dokter tadi disampaikan juga bahwa akan ada tips dan trik cara membaca cepat nih. Pengalaman saya Bu Dokter, karena kita era digital ya, tadi literasi digital. Banyak informasi-informasi yang disampaikan melalui WhatsApp. Biasanya saya pribadi pun ketika ada chat yang panjang, pesan yang panjang yang dibaca ujungnya aja apa sih ini nggak dibaca atasnya gitu tiba-tiba klik aja ternyata spam masuknya ke ya itulah hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi gimana nih Bu? Bagaimana cara membaca cepat supaya intinya tetap dapet gitu dan kita nggak kehilangan makna dari informasi yang disampaikan. Ini nanti akan disampaikan juga ya Bu Dokter tipsnya. Boleh di-spill dikit Ya, nih Bu? ini akan dibicarakan karena terkait dari kata-kata yang diucapkan dalam mata pelajaran berdurasi 50 menit nih yang ternyata berdasarkan riset di tahun 2011 bahwa hanya 3% dari semua kalimat yang diucapkan oleh guru yang lebih dari 23 kata. Jadi jauh lebih rendah dari negara lain sebesar 25 sampai 41%. Dan yang pastinya bahwa pertanyaan guru itu cenderung didangkal karena 90% jawaban siswa hanya satu kata dan jarang melibatkan kemampuan analisis tinggi atau high order thinking. Nah, dari sini sangat perlu bahwa guru-guru ketika rajin membaca, maka akan berimbas juga kepada bagaimana refleksi pembelajaran atau umpan balik. Dan ini pun akan kita bahas pada saat pembahasan tentang literasi numerasi dan yang pastinya ada instrumen untuk umpan balik sehingga apakah kita bisa paham atau bisa mengetahui anak-anak sudah ada peningkatan dalam kemampuan literasinya. Ih, keren banget Bu Dokter ini komprehensif sekali ya. Tapi satu hal yang mungkin perlu saya tanyakan lagi sebagai penasaran nantinya calon peserta mungkin eh, ini kan ada kaitannya pasti dengan kurikulum Merdeka ya. Saat ini kan kita menggunakan kurikulum Merdeka. Bagaimana keterkaitan antara literasi numerasi dengan kurikulum Merdeka dengan tugas guru yang sedemikian kompleksnya, tentunya bukan hanya untuk guru karena tadi disampaikan data-data dan fakta-fakta bahwa literasi numerasi guru justru lebih rendah dibanding siswa itu sendiri gitu. Sementara harusnya guru lebih banyak membaca supaya bisa transfer ilmunya kepada siswa lebih baik gitu. Nah, ini ada hubungannya nggak Bu Dokter antara kurikulum Merdeka dengan literasi numerasi ini? Oke, keterkaitannya sangat jelas sekali bahwa kita akan mempersiapkan siswa-siswi yang memiliki soft skill dan hard skill dan yang pastinya merupakan profil pelajar Pancasila. Dan ini sejalan dengan kecakapan hidup abad 21 bahwa literasi digital di dalamnya, bagaimana belajar dan inovasi, kemampuan dalam inovasinya, dan lalu juga di sini kita lihat di abad 21 ini bagaimana cara mengetahui, melakukan, menjadi, dan hidup bersama itu sangat penting. Nah, ini semua dapat kita ambil intisarinya dengan kemampuan tadi, kecakapan bagaimana kemampuan berpikir kritis, aktivitas dan inovasi, komunikasi, dan kota bangka. Jangan lupa, ayo kita berkolaborasi. Ah, mantap sekali Bu Dokter. Jadi ini penting sekali untuk ikut karena sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, apalagi ini mendukung terhadap P5 ya Bu Dokter dan juga kecakapan abad 21. Bagaimana cara penyelesaian
masalah, kemudian high order thinking skill, dan nantinya akan ada kolaborasi. Betul seperti itu, Bu Dokter? Betul sekali. Jadi tadi yang kita bahas itu ada kecakapan abad 21 sesuai dengan 4C. Jadi kemampuan belajar dan berinovasi. Jadi di sini sangat penting ketika kita memiliki kemampuan untuk berliterasi dan numerasi, anak-anak akan terdorong untuk berpikir kritis. Lalu kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jalan-jalan ke Kota Bangka, jangan lupa mampir ke Bekasi. Untuk Cakep. implementasi kurikulum Merdeka, ayo kita berkolaborasi. Nah, dengan Ba- adanya kita punya kemampuan untuk berliterasi dan numerasi, otomatis sudah menyongsong abad 21 dengan siswa-siswi siap untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Seperti itu. Luar biasa. Itu dari segi ilmunya. Kalau dari segi sertifikat yang diterbitkan oleh KF Academy, Bu Dokter, apakah nantinya bisa digunakan oleh para guru, entah itu untuk angka kredit mungkin, atau penilaian-penilaian lainnya itu bisa nggak, Bu Dokter? Iya, karena untuk kinerja biasanya untuk guru-guru yang ada di PMM di sini mendukung untuk penambahan atau menambahkan informasi dengan mengikuti kegiatan dan ini dapat disubmit karena termasuk ke dalam pelatihan untuk dunia pendidikan dan bisa disubmit apalagi kita lebih dari 2 hari itu nilainya adalah 8 poin seperti itu. Bisa disubmit di e-kinerja untuk PMM ya, Bu Dokter ya. Apalagi ini Iya, pelatihan. bisa juga. 8 poin itu berarti harus ikut berapa JP, Bu Dokter? Kalau misalnya di sekolah dilakukan 2 jam, itu hanya 4. Kalau ini kita poinnya 8, berarti kan lebih banyak daripada yang ada di sekolah. Dan kita kerennya itu melakukan secara online, jadi siap kapan saja dilaksanakan. Dan pada saat kegiatan kita juga didampingi dengan menjawab-menjawab pertanyaan pada pertemuan ketiga atau keempat, sehingga lebih terkoneksi apa yang diharapkan. Sehingga kita juga membuat para audiens dari KF Academy ini demi refleksinya seperti apa, apakah sudah terpenuhi atau tidak, seperti itu. Ada pendampingan saat workshopnya dan juga pasca workshopnya ya, berarti Bu Dokter ya. Ada pendampingan secara terus-menerus, secara kontinuitas. Baik Bu Dokter, Iya, tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan kita ini akan dilaksanakan mulai 24 Oktober sampai 27 Oktober. Betul ya Bu Dokter ya? betul. Selama 4 hari kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Dokter. Boleh dikupas tuntas semua yang ingin ditanyakan terkait workshop literasi dan juga numerasi. Kalau misalnya butuh lebih dalam lagi, kita lakukan pendampingan pasca workshopnya pun. Biasanya itu 1 bulan ya Bu Dokter pendampingannya. Jadi tidak dilepas begitu saja. Kemudian yang paling menarik, sahabat KF Academy, bahwa sertifikat KF Academy ini bisa di-input, disubmit di e-kinerja untuk PMM. Kemudian ini juga bisa dapat 8 poin. Ini keren banget nih, karena ini masuk ke dalam pelatihan untuk dunia pendidikan. Ya, seperti itu. Nah, Bu Dokter terakhir, kalau nggak ikut pasti nyesel kan, Bu Dokter. Jadi, kenapa sih harus banget ikut dan siapa saja sasaran atau guru-guru yang bisa ikut workshop ini? Apakah hanya untuk tingkat dasar atau tingkat menengah atau bahkan universitas dosen juga yang mau gabung boleh atau tidak, Bu Dokter? Siapa nih sasarannya? Yang pastinya sasarannya semua jenjang karena kecakapan literasi numerasi memang di, diharapkan sudah dipahami dari fase bawah. Kalau di kurikulum Merdeka, PAUD itu berarti fase pondasi. Sehingga nanti akan diinformasikan, nanti ditambahkan juga ada panduan untuk literasi numerasi yang terbaru. Nanti diberikan pula untuk indikator pengembangan dari lingkungan sosial emosional, indikator penguatan literasi numerasi di lingkungan akademik, lalu juga indikator dari lingkungan sekolah karya teks.
Jadi di sini ditambahkan lagi pula tentang soal-soal berbasis literasi, numerasi untuk semua jenjang, lalu soal-soal berbasis visa, dan yang pastinya instrumen refleksi pembelajaran seperti apa nih? Karena nanti di kurikulum Merdeka itu terkait dengan KKTP, kriteria, kentuntasan, tujuan pembelajaran. Kita bisa tahu dengan refleksi hasil pembelajaran seperti apa. Dan yang pastinya kita dapat bermodifikasi atau ATMS, amati, tiru, modifikasi, dan selaraskan dengan pembuatan soal berbantuan artificial intelligence. Lengkap, kap. Ada KKTP-nya, ini menunjang KKTP kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran sampai nanti bisa membuat soal-soal standar PISA bahkan sampai dengan berbantuan AI ya Bu Dokter. Jadi kalau sampai nggak ikutan workshop literasi dan numerasi yang diselenggarakan oleh KF Academy, Bapak Ibu guru hebat tentu akan sangat menyesal karena ini jarang sekali Bapak Ibu guru hebat. Betul seperti itu ya Bu Dokter ya? Betul sekali. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, semangat untuk menentukan atau meningkatkan dari literasi numerasi. Oke, terima kasih Ibu Dokter. Mungkin ada terakhir penutupnya. Oke, untuk kegiatan ini sangat penting sekali bagaimana kita dapat memiliki kecakapan untuk literasi numerasi. Dan untuk literasi numerasi ini dapat menunjang atau mempersiapkan generasi emas untuk menjadi lebih baik. Dengan kemampuan tadi kita buktikan segenap seluruh pendidik yang ada di seluruh Indonesia untuk meningkatkan nilai-nilai yang sudah ada. Jadi kita harus semangat, mentari menghangat, haus minum es, salam semangat, semoga sukses. Mantap Ibu Dokter, luar biasa sekali. Mentari semangat. Eh, ya saya ingatnya minum es. Mari semangat intinya ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu tadi spill-spill dikit dari kami, tim KF Academy terkait kegiatan workshop literasi dan numerasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2024. Jadi jangan sampai nggak daftar untuk ikut workshop ini karena banyak sekali manfaatnya. Materi yang akan disajikan juga sudah dijelaskan tadi oleh Bu Dokter. Bonus-bonusnya juga sudah dijelaskan oleh Bu Dokter. Dan yang terpenting bahwa ikut workshop ini sertifikatnya bisa disubmit di e-kinerja dan juga dapat 8 poin. Itu paling penting banget. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa selama proses workshop Bapak Ibu akan didampingi, bahkan pasca workshopnya pun selama 1 bulan Bapak Ibu juga akan tetap mendapat pendampingan melalui WhatsApp group. Itu mungkin dari saya. Buka laptop, putar lagu Ahmad Dhani, Arjuna Mencari Cinta, Cakep, hingga Roman cakep. Picisan. Ini podcast terkait workshopnya berakhir sampai di sini. Salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu Dokter. Sampai bertemu nanti di sesi workshop 24 sampai 27 Oktober 2020. Hatur nuhun. Baik. Sami-sami, hatur nuhun.